Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di hari Jumat yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran di pagi hari ini, mari bersama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku para juara di kelas 6, di pertemuan sebelumnya di muatan materi ilmu pengetahuan sosial, kita telah belajar mengenal sekilas tentang negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Nah, ada 10 negara yang kemarin kita pelajari, namun di pertemuan kali ini insya Allah di akhir nanti akan ada satu negara tambahan lagi yang baru-baru di waktu-waktu terakhir ini masuk ke dalam ASEAN. Ya. Di pelajaran kali ini kita akan fokus mempelajari tentang karakteristik ekonomi di negara ASEAN. Ya. Nah, pada umumnya, ekonomi kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini masih banyak tergantung pada hasil alam, ya. Masih tergantung pada hasil alam. Nah, sebagian besar masyarakat di negara Asia Tenggara ini mendiami daerah pedesaan karena mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah dari sektor agraris, ya, pertanian, perkebunan, gitu ya. Oke, karakteristik ekonomi ya di negara ASEAN. Nah, negara yang pertama yang akan kita pelajari karakteristiknya adalah negara apa ini? Ini negeri kita, negara dengan lambang dengan bendera berwarna merah dan putih. Negara Indonesia. Nah, negeri kita tercinta. Indonesia ini dikenal kaya akan keanekaragaman sumber daya alam serta letak geografisnya yang strategis. Nah, bagus letak geografisnya, ya, diapit oleh samudra, 2 samudra juga, ya. Nah, Indonesia telah mengenal perdagangan internasional jauh sebelum negara ini sendiri terbentuk. Jadi sebelum 1945, sebelum Indonesia ini terbentuk, ya, merdeka lalu mendeklarasikan negaranya, ya, negeri ini atau lebih mungkin kita tahu sebagai Nusantara ini, ya, itu sudah mengenal perdagangan internasional terlebih dahulu, ya, udah sebelum 17 Agustus 1945. Sejak zaman pemerintahan kerajaan di Nusantara, ya, dengan berbagai macam jenis kerajaannya, nenek moyang kita itu sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa Cina, India, Arab, dan bahkan Eropa, ya. Nah, gitu. Jadi kita udah punya banyak hubungan dengan mereka sebelum negeri ini merdeka. Ya, bahkan di zaman kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka. Komoditasnya apa saja? Hasil pertanian terutama, ya, tentunya hasil pertanian terutama apa? Padi dan rempah-rempah. Kita kaya dengan rempah-rempah. Hasil pertanian ini diolah menjadi barang produk industri seperti tekstil, pakaian, sepatu, mebel, dan lain-lain. Kekayaan negeri kita, ya, luar biasa. Nah, negeri kita Indonesia ini, negara Indonesia berpotensi memiliki industri yang cukup besar. Kenapa? Karena Indonesia mempunyai unsur-unsur, paling tidak unsur-unsur berikut ini. Ya, ada 4 unsur. Yang pertama, A, mempunyai sumber daya manusia yang melimpah karena memang jumlah penduduknya sangat banyak. Sumber daya manusianya. B, pangsa pasar yang terbuka luas. Ya. Baik luar negeri ataupun dalam negeri. Ya. Yang C, memiliki ketersediaan bahan mentah dan bahan baku. Jelas dengan luas wilayah yang cukup luas ini, yang sangat luas bahkan, ya,
Indonesia memiliki ketersediaan bahan baku dan bahan mentah yang memadai. Nah, selanjutnya, Indonesia juga memiliki fasilitas pendukung. Misalkan apa? Pelabuhan, ya, pelabuhan di laut dan bandara ya sebagai fasilitas pendukung untuk transportasi udara. Gitu. Luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah diberi anugerah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Kedua, negara tetangga kita. Nah, masih merah putih tapi kecil-kecil benderanya. Antum perhatikan juga ya, nanti supaya tahu bendera negara tetangga kita. Ada bulan sabit dan mataharinya. Negara apakah ini? Tepat sekali, Malaysia. Nah, industri yang berkembang di Malaysia, ini kita masih berbicara di sektor ekonominya ya, di fokus pelajaran kali ini. Industri yang berkembang di Malaysia ini adalah industri pengolahan bahan mentah, seperti industri pengolahan makanan, pemotongan kayu, pengolahan karet, pengolahan minyak kelapa sawit, tekstil, dan berbagai kerajinan. Nah, berbicara tentang pemotongan kayu nih, Ustadz juga memang punya gurunya Ustadz dulu di pondok, itu lanjut belajar di Malaysia, kemudian gak cuma belajar, akhirnya dia mempelajari bisnis. Pulang-pulang ke Indonesia jadi bos mebel yang cukup terkenal di Indonesia. Gitu. Pemotongan kayu, belajar potong-potong kayu mungkin di sana, di Malaysia ya. Selanjutnya, pada perkembangan hari ini, sekarang ini Malaysia telah memproduksi komponen elektronik. Ya, elektronika udah cukup maju Malaysia ya. Berbagai produk olahan minyak bumi serta otomotif. Nah, kalau antum suka nonton MotoGP, ya Malaysia itu juga sudah menjadi tempat digelarnya MotoGP. Udah punya sirkuit di sana. Ya, luar biasa. Gitu. Oke. Tingginya upah buruh di Malaysia menjadikan negara ini menjadi tujuan para tenaga kerja, ya. TKA, tenaga kerja asing. Nah, TKA-nya dari mana? Salah satunya dari Indonesia. TKI di Indonesia, tenaga kerja Indonesia. Nah, di sana di Malaysia mereka dianggap sebagai ya TKA asing di Malaysia ya. Nah, karena apa? Karena upah buruh di Malaysia itu cukup tinggi gitu. Beberapa tetangga Ustadz Daring dan beberapa daerah di Jawa Timur terutama ya, ada beberapa tempat Ponorogo ya, ada Trenggalek dan lain-lain ya, bahkan mungkin merata di negeri kita itu banyak orang-orang yang mencari pekerjaan di negeri tetangga, salah satunya di Malaysia ini ya. Salah satu tenaga kerja yang tertarik untuk menjadi buruh di Malaysia itu adalah Indonesia, Vietnam, atau Filipina ya. Perdagangan luar negerinya, perdagangan luar negeri di Malaysia ini masih didominasi oleh komoditas bahan mentah seperti minyak dan gas alam, kelapa sawit olahan, karet, timah putih, dan berbagai jenis kayu ya, tentunya kayu juga. Selanjutnya, langsung nih, negara dengan bendera masih merah putih juga. Ini ada putihnya ya, bukan merah saja, karena backgroundnya putih aja jadi kelihatan merah saja. Merah putih juga, tapi ada bulan sabit plus bintang-bintangnya. Bintangnya ada 5. Kalau tadi bulan sabit dan matahari, ini bulan sabit ada bintang 5. Negara apa ini? Tepat sekali, Singapura. Nah, negara yang cukup kecil, bahkan sangat kecil untuk ukuran negara di Asia Tenggara. Dia paling kecil di Asia Tenggara ini, Singapura. Nah, ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang diakui sebagai anggota NICS, New Industrial Countries. Nah, pengolahan industri sudah mengarah pada pengolahan bahan produksi dengan sistem mekanisasi dan komputerisasi. Ini lebih maju ya. Ini negara yang cukup maju di Asia Tenggara. Sehingga sifat industrinya padat modal. Gitu. Luar biasa negara tetangga kita yang satu ini. Selanjutnya, letak Singapura yang sangat strategis. Letaknya juga sangat strategis, dilewati alur perdagangan laut maupun udara ya. Membuat sektor perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat, sangat cepat di negara ini. Bahkan tersebar luas di Asia Tenggara.
gitu. Singapura ini menyediakan berbagai fasilitas penerbangan dan pelabuhan laut dengan lengkap, sehingga menjadikannya sebagai tempat singgah atau transit dari kapal atau pesawat-pesawat dari berbagai maskapai yang hendak melanjutkan perjalanan. Kalau antum pernah punya keluarga yang umroh atau haji gitu ya, beberapa armada ya, beberapa maskapai itu biasanya ada yang transit di Singapura dulu. Transitnya di mana? Singapura, baru lanjut ke Arab gitu ya, ke Makkah. Oke. Setelah yang ketiga tadi, ini ada negara yang keempat. Indonesia sudah, Malaysia sudah, Singapura sudah. Selanjutnya, negara apakah ini? Ada merahnya, ada putihnya, ada birunya. Filipina, benar sekali. Ya, negara Filipina. Industri yang berkembang di Filipina ini masih didominasi oleh pengolahan hasil-hasil alam. Seperti apa? Pengalengan ikan, ya hasil alamnya, pengemasan madu, punya madu di sana, serta bentuk-bentuk pengolahan makanan lainnya, makanannya ya. Hasil-hasil pertanian, kegiatan pertambangan juga memegang peranan penting. Ada cukup nampak ya hasil pertaniannya juga dan pertambangan. Beberapa industri pertambangan di Filipina seperti pertambangan tembaga Luzon dan Mindanao, emas perak di bagian tenggara Luzon, Cebu dan Boknito, serta biji besi di Cebu, Luzon dan Mindanao. Pertambangannya ya yang lebih menonjol di Filipina, baik itu emas, tembaga atau perak. Komoditas Filipina yang dapat dikembangkan di dunia internasional adalah berbagai hasil pertanian seperti serat Manila, gula, kopra, buah-buahan dan berbagai jenis kayu hutan. Luar biasa Filipina ya, negara keempat di ASEAN tadi, diurut dari Indonesia. Yang kelima, ada yang tahu ini negara apa? Ada Arab-Arabnya seperti itu, benderanya kuning, putih, hitam, kuning, terus ada tulisan Arabnya. Oh, ini mungkin sudah ada yang nebak nih, betul. Brunei Darussalam, kampung damai ya. Nah, industri minyak adalah industri utama ya, mirip-mirip negara-negara di Arab ya, di negara-negara Teluk ya. Industri minyak ini adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai. Baik di darat maupun di lepas pantai cukup dilakukan penghilangan minyak di negara Brunei Darussalam ini. Gitu. Singkat di Brunei Darussalam ini saja. Selanjutnya kita lanjutkan di Thailand. Nah, Ustadz sudah sebutkan duluan ya barusan. Iya, ini bendera Thailand. Merah putih, ada biru, putih merah. Nah, negara Thailand. Oke, Thailand ini memiliki banyak sumber daya barang mentah ya. Seperti hasil pertanian, pertambangan. Hasil pertambangannya meliputi apa saja? Timah, tembaga, minyak, gas, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Nah, industri yang dikembangkan masih bersifat industri pengolahan beras, pengolahan karet mentah, pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan bumi lainnya. Saat ini di Thailand itu sudah mulai berkembang industri perakitan komponen elektronika. Nah, udah cukup maju juga nih Thailand. Dan otomotif. Nah, komoditas ekspor Thailand terdiri dari hasil pertanian dan industri. Ya, ada banyak beras Thailand yang bahkan impor oleh negeri kita ya, ke dalam negeri. Oke, selanjutnya Ustadz percepat. Ini ada negara yang cukup sederhana benderanya ya, cuman merah terus ada bintang berwarna kuning di tengahnya. Negara Vietnam. Nah, hasil alam yang melimpah berupa hasil pertanian dan tambang merupakan sumber bahan baku proses industri di negara ini. Upah buruh yang relatif murah dan kondisi masyarakat yang dinamis merupakan faktor-faktor yang menarik bagi asing untuk menanam modal di Vietnam. Upah buruhnya murah. Kok menarik investor? Iya, investor asing menarik untuk menanam modal di Vietnam, sehingga modal usaha di sana membayar buruhnya murah. Iya. Usahanya bisa lancar. Kalau yang Malaysia tadi cukup tinggi, menarik bukan menarik penanam modal tadi. Ya.
upah buruh yang relatif murah di Malaysia tadi itu menarik buruh-buruh luar negeri datang ke Malaysia, bekerja menjadi buruh. Nah, kalau ini yang tertarik apa? Investor asing yang punya banyak modal, punya banyak uang. Nah, itu memang pola ekonominya di dunia ini masih seperti ini ya. Selanjutnya, industri yang berkembang adalah industri pengolahan bahan makanan, penggilingan padi. Nah, padi-padi Vietnam juga beberapa banyak ya, bahkan diimpor ke negeri kita. Komoditas ekspor utama masih didominasi oleh pertanian. Ya, itu makanya Vietnam mengekspor bahan hasil pertaniannya, salah satunya kemana diekspornya? Ke negeri kita. Padahal negeri kita gemah ripah loh jinawi. Ya, tapi mungkin karena pengelolaan yang masih butuh perbaikan tentunya, sehingga belum bisa maksimal. Ya, makanya banyak mengimpor juga dari Vietnam. Ya, Vietnam mengekspor, kita mengimpor. Apa saja hasil pertanian yang diekspor oleh negara Vietnam itu? Beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Nah, impor utamanya, selain mengekspor, Vietnam juga mengimpor bahan-bahan utama. Apa? Salah satu impor utamanya bahan bakar, besi, besi baja, pupuk, obat-obatan, dan bahan kimia. Nah, gitu ya. Selanjutnya yang ke-8. Nah, negara apakah ini? Negara yang permainan sepak bolanya cukup terkenal di Asia Tenggara? Laos. Ya. Nah, cukup terkenal juga. Gitu. Kawasan hutan di Laos cukup luas dan hebat. Hasil ini menjadikan hasil hutan sebagai salah satu bahan baku industri utamanya. Berbagai bentuk kegiatan industri di Laos memanfaatkan sumber daya hutan. Apa saja industri yang memanfaatkan sumber daya hutan di Laos? Industri pemotongan kayu dan pengolahan kayu. Jelas kalau hutan kaitannya dengan kayu dan pengolahan. Terdapat juga industri pengolahan bahan tambang dan pengolahan makanan di Laos. Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama. Nah, yang diekspor di Laos, ekspor utamanya apa? Hasil pertanian, hasil hutan, dan hasil tambang berupa timah. Gitu ya. Nah, selanjutnya Myanmar. Nah, ada bintang-bintangnya juga di tengah ya. Tadi kalau ingat apa yang ada bintangnya tadi? Vietnam. Nah, ini Myanmar juga ada bintang, tapi bintangnya warna putih. Kuning, hijau, merah, bintang putih di tengah. Myanmar. Nah, Myanmar ini kaya dengan hasil alam, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil industri yang berkembang adalah industri pengolahan hasil alam di Myanmar ya. Jenis industri di Myanmar adalah industri pertambangan, timbal, seng, emas, minyak bumi, dan seterusnya. Industri pengolahan ikan, pemotongan kayu, semen, tekstil, dan berbagai barang kerajinan ya. Juga punya barang-barang kerajinan nih di Myanmar. Selanjutnya, komoditas ya, bukan komunitas. Komoditas perdagangannya itu meliputi apa saja? Kayu, terutama kayu jatinya di Myanmar. Beras, pupuk, dan berbagai macam kerajinan lain. Oke. Yang ke-10. Nah, ini Kamboja. Nah, ke-10 Kamboja. Kamboja memiliki beberapa sumber mineral seperti batu bara, fosfat, biji, besi, emas, dan tembaga. Ini Kamboja ya. Selanjutnya, Kamboja memiliki bahan hasil pertanian sehingga muncul usaha-usaha penggilingan padi di Kamboja sana, pengolahan kayu, tekstil, dan berbagai kerajinan tangan. Komoditas perdagangan yang dikembangkan oleh Kamboja adalah hasil alamnya seperti karet, beras, kayu, dan lada. Gitu ya, itu Kamboja. Nah, ini dia ke-11, negara ke-11 yang terakhir. Nah, ini dulu bagian dari negara kita, bagian dari Indonesia, namun lepas ya. Tentu kita sangat menyayangkan lepasnya negara ini ya, bagian dari negara Indonesia ini. Timor Leste. Nah, Timor Leste ini kaya akan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa, dan karet. Hasil hutan juga kaya di sana, terutama damar dan berbagai jenis kayu.
hasil mineral juga seperti minyak bumi dan emas. Timor Leste ini memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak. Timor Leste merupakan negara yang relatif baru, nah masih cukup baru di dunia internasional. Karena itu, peran perdagangannya juga masih terbatas. Jadi, peran perdagangan negara Timor Leste di negara internasional, wabil khusus di wilayah Asia Tenggara ini masih terbilang baru. Karenanya juga masih terbatas. Komoditasnya masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Lebih banyak Timor Leste ini perekonomiannya itu untuk dalam negerinya sendiri karena memang masih terbilang baru. Bahkan masih mengimpor beberapa barang dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Masih banyak mengimpor, maka untuk ekspornya masih belum terlalu terlihat, ya. Itu saja pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Ada 11 negara di wilayah Asia Tenggara, ya. Berikut karakteristik ekonomi yang tadi sudah kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari diberi keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih mengenal negara-negara di Asia Tenggara. Terlebih khusus lagi kita mengenal karakteristik perekonomiannya. Sekian dari Ustadz, kita tutup pertemuan dan pembelajaran kita kali ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.